Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Zulhijrianto Mono, NIM 20123021, mahasiswa Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengumpulan data penelitian. Pengertian pengumpulan data. Data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, situasi. Data merupakan bahan baku informasi. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitiannya. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Saat mengumpulkan data, peneliti harus tekun, sabar, dan tidak putus asa. Peneliti harus sabar untuk berjalan dari rumah ke rumah atau mendatangi instansi tertentu untuk mengadakan wawancara atau membagi kuesioner. Jika seseorang peneliti tidak memiliki mental yang kuat, ia akan mudah putus asa dan akhirnya gagal. Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Metode atau cara menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian atau tes, dokumentasi, dan lainnya. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan tergantung dari masalah yang dihadapi. Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya, mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. B. Macam-macam teknik pengumpulan data. Secara umum, data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, teknik pengumpulan data primer. Teknik pengumpulan data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Kedua, teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang perlu untuk mendukung data primer. 1. Teknik pengumpulan data primer. Dia terbagi menjadi dua, yaitu wawancara dan observasi. Terus, teknik pengumpulan data sekunder terbagi juga menjadi dua, yaitu ada studi kepustakaan dan studi dokumentasi. C. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data, siapa sumbernya, dan apa alat yang digunakan. Adapun teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah: yang pertama, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Yang kedua, observasi. Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan harus melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau pengamatan di sini diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan, yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan. Yang keempat, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa.
dan dokumen sekunder jika peristiwa dilaporkan orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Autobiografi adalah contoh dokumen primer dan biografi seseorang adalah contoh dokumen sekunder. Yang kelima, teknik lain. Teknik lain dia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, analisis isi. Analisis isi didefinisikan oleh Atherton dan Kremek sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis. Misalnya, jika peneliti ingin mempelajari sikap para pejabat terhadap sesuatu, bahan yang dijadikan sumber dan untuk analisis isi tidak hanya bahan pidato, tetapi juga dapat berupa buku harian, surat catatan kasus, dan semacamnya. Yang kedua, tes proyeksi. Tes proyeksi ini didasarkan pada anggapan bahwa apa yang dilakukan subjek dengan bahan tes mengungkapkan sesuatu tentang subjek tersebut yang bebas dari kesediaannya untuk mengungkapkannya. Pada umumnya, tes ini digunakan untuk mengungkapkan sikap, keyakinan, pendapat, dan keadaan atau ciri-ciri psikologis. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.